Saya mengajak kita membuka kitab kita terambil dari Lukas pasalnya yang kedua. Kita baca mulai dari ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Baik, malam ini adalah malam perayaan Natal. Mana Natal itu adalah malaikat membawa berita gembira, ya, berita gembira, berita sukacita. Sebagaimana kita telah membaca di dalam Lukas pasal 2 ini, dan ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas yang pertama mendapatkan berita ini adalah justru komunitas yang sederhana. Bahkan kalau diambil dari kelasnya mungkin bisa menjadi kelas bawah, ya, karena para gembala lah yang ditemui oleh malaikat surga menyampaikan berita gembira ini. Yang tadinya mereka ketakutan, tapi malaikat berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar sukacita kepadamu." Dan apa kabarnya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, ya, Kristus Tuhan. Jadi Yesus sudah dikabarkan sebagai Tuhan adalah pada saat malaikat datang menjumpai para gembala. Nah, sementara banyak orang sekarang ini berpolemik kapan Yesus itu dijadikan Tuhan, gitu ya. Ada yang mengatakan tahun 3325, begitu ya. Tapi jelas bahwa Yesus Kristus Tuhan itu disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan. Dari awal pun dia sudah Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 itu, ya. Apa katanya? Pada mulanya adalah Firman, ya. Jadi dia datang dari surga dan dia tidak berawal dan tidak berakhir, tidak dicipta, ya. Jadi Yesus Kristus itu tidak dicipta. Adapun dia lahir sebagai manusia, mengambil rupa manusia. Tapi ternyata sesungguhnya tidaklah sama dengan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, ya, tidak sama. Kenapa? Karena benihnya bukan benih manusia.
Seluruh umat manusia ini adalah benih manusia, itu keturunan Adam. Tapi dia adalah benih surgawi, ya. Kalau diilustrasikan itu, taruh aja lah misalnya benih itu melayang-layang dari surga, ya. Melayang-layang dari surga yang tidak berawal dan tidak berakhir, tapi dia meminjam rahim seorang perempuan yang bernama Maria, sehingga mengalami proses alami, ya, proses alami. Setelah dia ada di dalam kandungan Maria, maka mengalami proses alami untuk mengambil tubuh manusia, dan tentu dia lahir juga secara manusia, ya, tidak meledak begitu, pasti lahir secara normal sebagai manusia. Yang kadang-kadang orang menganggap bahwa kalau lahir dari rahim dari seorang manusia, ya dianggapnya itu menjadi najis, ya. Tapi sungguh aneh Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ternyata manusia ini aneh akan dirinya, ya. Aneh. Jadi kalau orang lahir dari seorang perempuan, dari seorang ibu, dianggapnya itu najis, berarti sebenarnya sudah serta-merta mengatakan dirinya adalah orang najis, karena dia pun lahir dari seorang perempuan, seorang ibu, ya. Jadi dunia ini ternyata aneh loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menganggap Yesus itu tidak layak lahir dari seorang perempuan dan dianggap najis, padahal dirinya sendiri pun lahir dari seorang perempuan. Maka dengan demikian, maka dia menuduh dirinya juga seorang yang najis. Demikian juga kalau Yesus mengalami sebagaimana secara normal sebagai manusia. Misalnya dia makan, dia bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia, dan ternyata manusia ini mengatakan itu najis. Jadi tanpa disadarinya berarti dia adalah seorang makhluk yang najis. Semua apa yang dilakukan oleh manusia Yesus lakukan. Hanya satu yang tidak dilakukannya, apa? Berbuat dosa. Dan hanya dia yang tidak berbuat dosa. Makan ya makan, minum ya minum, capek tubuh ya capek tubuh, dan banyak lagi yang tidak perlu diterangkan di sini. Apakah itu menjadi satu kenajisan? Tidak. Yang najis itu adalah dosa itu sendiri yang najis. Dan ternyata Yesus tidak melakukan dosa itu, ya. Jadi dia adalah benih ilahi. Secara alami dia memang sama seperti manusia lainnya. Tapi satu yang membedakannya bahwa benihnya bukan benih manusia, melainkan benih dari ilahi surgawi yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dan dia tidak diciptakan. Dan malam hari inilah yang kita rayakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Yesus lahir ke muka bumi ini adalah berita gembira, berita sukacita, dan itulah Injil tersebut, ya. Itulah Injil, berita baik, berita sukacita. Kenapa saudara dikasih Tuhan? Karena ternyata sesungguhnya bahwa manusia itu sudah melakukan banyak usaha-usahanya. Manusia itu sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan. Manusia itu sudah banyak melakukan amal-amal kebajikannya melalui agama-agama. Tapi ternyata manusia itu menjadi kecapean sendiri. Capek. Karena apa? Karena gagal, ya, gagal. Manusia itu gagal, tidak akan bisa menyelesaikan persoalannya, yaitu persoalan yang sudah jatuh dalam dosa, yang akan menerima penghukuman kematian kekal selama-lamanya. Tapi manusia masih berusaha untuk melakukan
segala banyak perbuatan-perbuatan yang disebut dengan agama. Ya, itu makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa kita bukan sekedar sebagai agama. Ya, agama itu baik, Bapak Ibu kasih Tuhan. Agama itu baik. Agama itu baik, namun tidak benar. Amin. Amin. Agama itu baik tapi tidak benar. Karena kebenaran hanya datangnya dari Tuhan itu. Ya, kebenaran. Jadi segala perbuatan yang baik, sebaik apapun yang kita lakukan, itu bukanlah sebuah kebenaran. Kebenaran adalah kalau kita percaya kepada Dia yang sudah datang ke muka bumi ini, mengambil rupa sebagai manusia, menjadi sama seperti kita, dan Dia mengosongkan dirinya, dan Dia mengalami kehidupan sebagaimana umat ciptaannya. Dan malam hari ini kita rayakan bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini. Jadi agama itu gagal, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Agama itu gagal. Dan apa yang dilakukan agama, yaitu sudah melakukan banyak hal melalui utusan-utusan. Sudah diutus para nabi, ya, para nabi. Ada Abraham, ada Musa, ya. Banyak nabi yang telah dikirim. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa nabi ini adalah satu utusan yang akan menubuatkan, karena dalam Alkitab sudah dikatakan dinubuatkan akan lahir bagimu seorang anak di kota Daud. Itu sudah jauh sebelumnya diberitahukan. Dan kalau saya buat ilustrasi, misalnya hubungan antara dua negara, saya akan bikin ilustrasi supaya kita gampang mencernanya. Misalnya hubungan antar negara, katakanlah negara kita Indonesia dengan salah satu negara yang lain, katakanlah Amerika. Maka sebelum presiden kita pergi ke Amerika, bertemu dan berunding dengan presiden di Amerika Serikat, terlebih dahulu diutus menteri-menterinya. Apakah menteri perdagangan kalau berhubungan dengan perdagangan, apa menteri keuangan kalau berhubungan dengan keuangan. Ya, menteri itu pergi ke sana, bertemu dengan para menteri sana, diutus. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sekarang, Allah sudah mengutus para utusannya yang disebut dengan nabi-nabinya. Ya, para nabi sudah diutus ke muka bumi. Dan kalau sudah komplit, maka ditetapkanlah pertemuan antara kepala negara, dan pergilah presiden kita ke Amerika Serikat dan bertemu dengan presiden mereka beserta dengan rombongan-rombongannya. Dan kalau antar presiden sudah bertemu, maka itu sudah final. Sudah final. Berarti tidak ada lagi menteri yang menyusul lagi, karena toh sudah final. Apa yang akan diteruskan? Hasil pembicaraan oleh kedua pimpinan negara inilah yang akan diterapkan oleh kedua negara melalui perangkat-perangkatnya. Dan seperti itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah para nabi-nabinya sudah diutus, maka datanglah raja di atas segala raja, turun ke muka bumi ini melalui kelahirannya yang hari ini kita rayakan. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah ada nabi setelah Yesus datang ke muka bumi? Ada lagi? Tidak ada lagi, Bapak Ibu kasih. Tidak ada lagi. Karena kepala sudah datang. Tinggal bagaimana menerapkan
yang ditugaskan oleh raja, segala raja itu, yaitu apa? Imamat, amanat, amanat agung. Pergilah, gitu ya, lakukanlah, gitu. Jadi tidak ada lagi level di bawahnya, karena level tertinggi sudah datang. Sekarang tinggal bagaimana menerapkan perintah itu. Pergilah ke seluruh dunia ini, beritakanlah dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tidak ada polemik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita tidak berpolemik. Melalui firman Tuhan dan pemahaman akan firman Tuhan ini, kita tahu siapa kita. Kita tahu bahwa Raja di atas segala raja sudah datang ke muka bumi ini. Ya, dia sudah hadir ke muka bumi ini. Dan siapa dia kita tahu, karena malaikat sudah memberitahukannya bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud, bukan Kristus sebagai nabi. Walaupun memang jabatan nabi, dia tetap sandang. Dia adalah nabi, dia adalah raja, dia adalah imam besar. Bahkan dikatakan bahkan dia adalah roti hidup, bahkan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi bukan hanya sebagai nabi, walaupun memang betul dia sebagai nabi, tapi selain nabi dia juga imam besar. Dia adalah raja di atas segala raja. Tapi teristimewa dia adalah Tuhan. Ya, dia adalah Tuhan. Dan oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sekalipun saudara-saudara mendapatkan informasi dan pendapat-pendapat yang lain, tapi ketahuilah bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa dia datang? Karena dia tahu bahwa nabi-nabi yang diutus itu hanya sekedar memberitahukan. Karena itu tidak memberikan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, yaitu persoalan dosa. Ya, persoalan dosa lah yang dihadapi oleh dunia ini. Dia adalah Tuhan. Di ayat 11 dikatakan itu ya. Coba kita baca 2-3 ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Jadi yang pertama memberitahukan kepada dunia nyata ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan adalah para malaikat memberitahukan. Walaupun sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya, tapi pada saat dia hadir di muka bumi ini, malaikatlah yang memberitahukan telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi bukan murid-muridnya Yesus yang menyebutnya dia Tuhan, bukan Petrus yang menyebutkan dia Tuhan. Betul Thomas berkata, ya, pada saat dicucukkan tangannya, ya Guru dan Tuhan. Tapi jauh sebelumnya sudah diberitahukan oleh para malaikat. Bukan Paulus yang menyebut dia Tuhan, tapi para malaikat sudah memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bagaimana dia datang ke muka bumi ini? Coba kita lihat di ayat yang ke-14. Apa dikatakan oleh para malaikat itu? Kita baca 2-3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dari kedatangannya ke muka bumi ini dalam rangka menuntaskan persoalan
yang telah dialami oleh manusia. Persoalan satu-satunya adalah statusnya yang sudah menjadi orang berdosa. Ya, kembali lagi dikatakan kepada kita semua bahwa dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu adalah status kita. Hakikatnya kita adalah berdosa. Gitu ya. Jadi secara genetik, secara gen, makanya semua orang yang lahir sebagai keturunan Adam, dia adalah orang berdosa karena memiliki gen dari Adam. Jadi dosa itu bukan sekedar perbuatan perilaku. Perbuatan perilaku itu adalah imbas. Perbuatan dan perilaku itu adalah dampak dari status sebagai orang berdosa. Yang ternyata dunia ini ternyata tidak mengetahui hal ini. Dan kita tahu hal ini karena memang firman Tuhan yang memberitahukannya. Kalau bukan firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Tapi sayangnya dunia ini tidak mendapatkan informasi, sehingga dunia ini melihat bahwa dosa itu adalah merupakan perbuatan yang mereka anggap dapat diselesaikan oleh mereka. Ya, perbuatan-perbuatan sehebat apapun jagonya monyet beratraksi, dia tidak akan pernah menjadi manusia. Apakah monyet itu bisa berhitung? Apakah monyet itu bisa membaca? Tetap dia tidak akan bisa menjadi manusia. Karena secara genetiknya ya, berbeda dengan manusia. Walaupun manusia itu tidak sempurna, cacat. Ada manusia yang badannya hanya setengah. Coba lihat di YouTube itu, ada badannya hanya setengah. Tidak ada pahanya sampai ke betis segala macam. Tidak ada. Hanya sepotong ini dia. Tapi karena alat reproduksinya lengkap, maka dia pun punya keturunan. Karena apa? Karena dia memiliki gen manusia. Beda dengan hewan. Seganteng apapun simpanse misalnya, mau didandani dengan jas, dengan topi kacamata, tidak akan pernah bisa memiliki keturunan karena dia memiliki gen yang berbeda. Demikian juga sehebat apapun perbuatan-perbuatan baik manusia, secara genetiknya dia tidak akan berubah. Melainkan haruslah Sang Pencipta itu turun ke muka bumi ini dan memberikan keselamatan kita melalui kelahiran baru. Amin. Amin. Lahir. Harus berbicara lahir. Supaya kelahiran yang lama itu digantikan dengan kelahiran yang baru. Makanya gennya menjadi berbeda. Maka setelah kita menjadi lahir baru dan menjadi manusia yang baru, maka atraksi-atraksi dan aksen-aksen kita itu sudah sesuai dengan status kita sebagai manusia yang baru. Sehebat apapun atraksi manusia yang lain di luar sana, sebelum dia menerima lahir baru, maka tidak ada artinya. Dan barangkali itu hanya atraksi di muka bumi ini. Ya. Jadi bagaimana kelancaran kita, bagaimana suksesnya kita untuk sesama kita, harus tuntas dulu persoalan kita dengan Allah Sang Pencipta. Persoalan manusia terhadap Allahnya apa? Apa persoalannya? Dosa. Dosalah persoalannya. Jadi harus selesai dulu persoalan ini, maka kita sukses mengisi hidup kita selanjutnya secara horizontal. Jadi kesuksesan kita secara horizontal haruslah diawali dengan beresnya hubungan kita secara vertikal. Dan ternyata suksesnya kita secara vertikal tidak akan bisa diselesaikan
dengan segala usaha-usaha yang kita lakukan. Tidak ada. Tidak bisa menyelesaikan hubungan kita secara vertikal dengan segala macam usaha kita. Melainkan harus Sang Pencipta itulah yang datang mengambil rubah manusia yang harus menuntaskannya, dan yang seterusnya nanti estafet yang akan kita rayakan untuk hari-hari yang akan datang, ya dulu melalui pengorbanannya, kematiannya. Tapi hari ini sudah diawali, dia datang ke muka bumi ini, yang malam hari ini kita rayakan, ya. Lalu melalui itulah maka terjadi damai di muka bumi ini, yaitu dikatakan di dalam ayat 14b itu, ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi saya bisa berdamai dengan saudara-saudara, saya bisa berdamai dengan orang lain, harus diawali saya berdamai dengan Tuhan. Kalau saya belum berdamai dengan Tuhan, maka perdamaian saya dengan orang lain adalah perdamaian manipulatif. Makanya sehebat apapun pengajaran-pengajaran agama, sehebat apapun pengajaran-pengajaran agama, kalau secara vertikalnya belum berdamai, maka pengajaran ini hanya sebagai manipulatif, hanya topeng-topeng saja, yang kadang-kadang kita bisa mengajarkan baik sebentar ke kelompok ini, tapi di pihak lain kita akan mengajarkan untuk membenci kelompok yang lain. Kenapa? Mengapa? Karena secara vertikal kita belum berdamai. Inilah yang disampaikan oleh para malaikat itu, ya. Coba sekali lagi kita baca ayat 14 itu tadi. 2, 3 ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kedamaian di muka bumi ini kuncinya adalah kalau kita sudah berdamai. Berdamai berarti rekonsiliasi. Rekonsiliasi inisiatif siapa? Iya, inisiatif raja di atas segala raja. Setelah para nabi diutusnya, maka sekarang dia datang menyelesaikan rekonsiliasi antara dia Sang Pencipta dengan umat manusia yang diciptakannya. Bagaimana rekonsiliasi itu terjadi? Tidak bisa sepihak saja. Allah bisa menawarkan perdamaian itu, tetapi dia bukanlah pribadi yang memaksakan kehendaknya. Bolehkah atau adakah kemungkinan orang yang diciptakannya tidak mau berdamai? Boleh? Bisa terjadi? Bisakah terjadi umat ciptaannya tidak mau berdamai dengan dia? Ada, yaitu yang tidak mempercayainya. Sebagaimana ilustrasi yang saya katakan beberapa waktu yang lalu, orang mau mengobati hewan itu, tapi hewan itu meronta-ronta, bahkan lari, bahkan ingin mencelakai orang yang menolongnya. Sama seperti ini. Dan itulah saudara akan dikasih Tuhan. Setelah raja di atas segala raja, maka bagaimana kita diterapkan, kepada siapakah tugas itu diberikan? Kepada orang-orang percaya, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, dan kepada orang percaya di seluruh dunia ini, untuk memberitakan, untuk menyampaikan, supaya orang-orang yang belum mau percaya itu akhirnya mereka akan mau percaya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, iman
timbul dari pendengaran. Makanya jangan jemu-jemu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jangan jemu-jemu kita menyampaikan berita sukacita ini kepada sebanyak mungkin orang. Beritakan, gitu ya. Sampaikan. Kenapa? Yakinkan kepada banyak orang bahwa tidak akan mungkin usaha mereka untuk mendamaikan dirinya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengatakannya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun. Karena itu berbicara bukan masalah karakter sehari-hari, bukan masalah perilaku sehari-hari, melainkan identitas kita, hakikatnya kita, genetik kita. Bukan hebatnya dandanan si sang monyet tadi sehingga dia bisa berketurunan sebagai manusia, tak bisa, karena secara gennya beda. Maka saudara-saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan disampaikan kepada kita bahwa kita sudah memiliki gen yang beda. Amin. Gen surgawi sebagai manusia yang baru. Ya. Bisakah sempat penampilannya seperti lelaki kantung? Bisa? Bisa didandani, bisa dipakai jas, pakai ribbon, gitu kan? Bisa. Tapi dalamannya tidak. Sama. Saudara sama dengan tetangga semua sini sama. Tapi gennya beda. Ya, gennya beda. Nah, sekarang kalau sudah genetik kita sudah diubahkan sebagai manusia yang baru, maka pelatihan untuk mengisi kehidupan kita sehari-hari sudah akan lebih lancar, sudah lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagai orang Kristen, dan hendaklah kita menjadi Kristen sejati. Kristen sejati apa? Mengesampingkan seluruh usaha-usaha kita untuk kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu Kristen sejati. Jangan nodai imanmu. Biarlah imanmu itu murni. Imanmu itu murni sejati. Apa murninya? Bahwa kita sudah diselamatkan, sudah diubahnya menjadi manusia yang baru, sudah lahir baru. Adapun segala perbuatan kita itu hanya semata-mata merupakan buah, ya, buah, hanya buah, bukan akar, pada pohon dia bukan akar, melainkan buah, hasil. Maka kehidupan orang Kristen sehari-hari, apakah dia mengasihi orang lain, apakah dia banyak melakukan amal, itu hanya semata-mata buah. Jangan pernah itu engkau andalkan sebagai usahamu untuk engkau berrekonsiliasi dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan yang lama itu. Tinggalkan itu, ya. Kristen sejati adalah hidup sesuai dengan imannya. Imannya adalah apa? Imannya adalah manusia yang baru, maka berbuah-buah yang baru juga, ya. Maka melalui Natal ini, saya mengajak kita, gereja ini, seberapa banyak pun kita di sini, haruslah berbeda dengan gereja mayoritas. Karena gereja mayoritas sudah mengandalkan kebaikan mereka, sudah mengandalkan aktivitas mereka, sudah mengandalkan kehebatan mereka, sudah mengandalkan sebagai mereka pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik dan itu menjadi andalannya, maka itu ibarat nol. Tapi sebagai pribadi yang baik, yang merupakan dampak daripada dia mempercayai bahwa dia sudah dibaharui oleh Tuhan, maka dia akan bernilai di mata Tuhan. Oleh dua-dua orang berbuat baik, berperilaku baik sehari-hari,
berpenampilan baik di mata umum. Tapi kalau dasarnya berbeda, maka itu berbeda di mata Tuhan. Baiklah jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Tapi jangan pernah itu menjadi andalanmu. Amin. Amin. Jangan itu dasarmu. Tapi biarlah itu semuanya merupakan dampak buah yang secara spontan muncul. Saya percaya kalau perbuatan baik menjadi andalan seseorang, maka saat perbuatan baiknya tidak diakui oleh orang lain, apa akibatnya? Sakit hati, sungut-sungut, kecewa. Itu adalah hukum, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau perbuatan baik kita adalah merupakan hasil sebagai manusia yang baik, maka mau dipuji orang, mau tidak diakui orang, mau tidak dihargai orang pun, kita tidak terlalu masalah. Saya tidak peduli dipuji atau tidak dipuji, saya tidak peduli. Karena itu adalah spontanitas sebagai buah-buah dari diri saya yang sudah dibaharui. Tapi coba mau kita lihat dulu gereja mayoritas sekarang hari ini, apakah demikian pola hidupnya? Ya biarlah masing-masing kita melihat, gitu ya. Kenapa? Kalau hal ini seperti ini, maka tidak ada pendeta dengan pendeta yang lain yang saling membenci sampai bertahun-tahun. Tapi sekarang ini bagaimana? Banyak yang saling menyalahkan. Tidak ada rekonsiliasi. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tidak menghargai rekonsiliasi yang vertikal, ya. Jadi harus selesai dulu hubungan yang vertikal. Dan tuntasnya perhubungan vertikal inilah kesuksesan kita di dalam hubungan secara horizontal. Kebaikan kepada orang lain tidaklah supaya kita dipuji orang lain. Kebaikan kita adalah berdasar yang datang sumbernya dari Tuhan kita yang akan kita salurkan kepada Allah. Mengapa saya berkali-kali Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan? Karena bagaimana sekalipun mungkin Bapak Ibu akan lebih sering mendengar informasi yang berbeda. Bisa. Saat pulang dari sini, ya Bapak Ibu dapat lagi, ya netral lagi, ya harus terus. Oleh karena itu harus saudara hidupi. Amin. Amin. Harus berbeda. Sekalipun Anda tidak populer, tidak menjadi masalah. Amin. Oleh karena itu, ialah malam hari ini sebagai perayaan Natal kita di tempat ini menjadi renungan kita supaya kita mengubah cara-cara yang lama, karena dia sungguh-sungguh lahir dan bukan hanya sebagai perayaan Natal. Kalau anak-anak merayakan Natal karena baju baru, tidak ada sepatu baru, dia nangis-nangis. Tapi sebagai orang yang dewasa, jangan pernah lagi memiliki sifat yang demikian. Kalau mau baru, ya puji Tuhan. Yang lama pun tetap puji Tuhan. Ya begitu, dewasa, benar-benar dewasa, benar-benar merdeka. Ya, tidak ada pakaian baru, tidak masalah. Tidak ada sepatu baru, tidak masalah. Dan itu tidak menjadi pertengkaran di rumah tangga kita. Amin. Amin. Hati kita harus lebih berbunga-bunga, karena aku telah dijumpai oleh Tuhanku, dan dia menyatakan, hari ini aku memberitakan berita sukacita, telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud, dan sekarang di setiap hati kita. Amin. Amin. Dia lahir di hati kita, dia lahir di hidup kita, karena dia adalah sungguh-sungguh hidup. Ya, dia sungguh-sungguh hidup.
Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan mengalami perjumpaan, dia melihat penglihatan ada Kristus, sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang hidup, yang bisa datang sewaktu-waktu. Beda kalau opung kita yang datang. Berarti itu namanya hantu. Ya, hantu. Kalau orang meninggal datang di hadapan kita, itu namanya hantu. Tapi kalau Yesus datang, sebagaimana orang pernah mengalaminya. Yang ternyata kadang-kadang gereja pendeta mempersoalkan hal ini. Tapi saya secara pribadi tidak pernah mempermasalahkan itu. Walaupun saya sendiri belum pernah mengalaminya. Jangan pernah berpatokan kalau engkau belum mengalaminya, engkau tidak percaya akan pengalaman orang lain. Bisakah Yesus hadir di rumahmu? Bisa. Itu bukan hantu. Tetapi kalau Nabi Musa datang ke rumahmu, itu namanya hantu. Karena dia mati. Karena dia manusia. Yesus bukan manusia. Dia adalah manusia dan Tuhan. Jadi karena itu para pendeta-pendeta yang terlalu banyak teologi-teologianya, jangan persempit kemahakuasaan Allah itu. Sama dengan kesembuhan-kesembuhan yang hari ini, yang banyak dengan nama Yesus, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Banyak orang dan banyak pendeta yang tidak menerima ini. Saya menjadi aneh. Masa Allah yang Maha Kuasa kok lebih hebat setan datang ke rumah, bahkan berdiam di rumah Tuhan, daripada Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa datang memberikan kesembuhan kepada orang. Kalau kita belum menerima karunia kesembuhan dan tanda-tanda mujizat, ya, firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Kepercayaanku tidak berkurang sekalipun aku tidak melihatnya. Begitu iman yang teguh seperti itu. Imanku tidak berkurang, imanku tidak tergoyahkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Sekiranya pun Allah kami tidak menolong kami tetap percaya. Sekalipun aku belum pernah dijumpai oleh Yesus di kamarku secara pribadi, tapi imanku tidak akan pernah tergoyah. Karena iman itu tidak bisa dipakai oleh akal, ya, tidak bisa dipakai oleh akal. Ada kalanya akal kita stop pada standar tertentu, nggak bisa lagi kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan ada bersamaan di jam-jam yang sama, itu sudah bisa stop otak kita. Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini, tapi Tuhan ada di negara di Papua sana, Tuhan ada di Uni Soviet itu. Bisa kita jangkau seperti itu? Tidak bisa. Allah menjadi manusia itu di luar jangkauan kita. Dan ternyata orang yang suka mengatakan akal, ternyata belum pernah dia menunjukkan kehebatan akalnya dalam berkarya di tengah-tengah kehidupan. Hanya berkuar-kuar saja mereka mengatakan gak masuk akal. Padahal orang itu sendiri pun belum pernah menggunakan kecanggihan akalnya untuk berkarya dalam kehidupannya sehari-hari. Justru orang yang menaklukkan akalnya, justru orang itulah yang banyak membuat pekerjaan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat lihat lampu, ada sekarang orang bikin pakai HP. Yang dulu, zaman dulu kalau kirim surat ke orang tua bisa seminggu nyampe, menunggu kirimannya pun seminggu lagi. Jadi hanya ngomong lewat surat aja bisa 2 minggu.
Sekarang ini bisa dengan waktu yang sama. Kalau dulu hanya tulisan saja, itu kita udah bangga itu. Horas katanya, wah bangga banget. Tapi hari ini bukan hanya suaranya, tapi juga dengan wajahnya semuanya. Siapa yang membuat itu? Adalah orang yang akalnya tinggi, tapi menaklukkan akalnya pada saat dia sudah berhubungan berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Pribadi Allah tidak bisa kita telusuri. Makanya firman Tuhan, oh alangkah dalamnya, alangkah lebarnya, tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara dikasih Tuhan, biarlah malam ini menjadi momentum yang sangat baik bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang datang menjumpai umat ciptaannya, dan setelah kita lahir baru, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan, dan barangkali ini umum di gereja-gereja yang liturgis macam-macam, mereka mengundang Tuhan. Ya. Kita undang Tuhan hadir. Ya. Hal sepele sama itu seperti di mobil, apa yang kecil tapi sangat berguna. Di mobil, salah satu spare part di mobil yang sangat kecil, tapi kalau tidak ada itu nggak bisa jalan. Apa? Pentil. Kecil. Pemahaman seperti ini pun kecil loh Bapak kasih itu. Ya. Jadi hal yang kecil-kecil itu boleh saya sampaikan kepada kita semua. Amin. Amin. Supaya kita tidak mengulangi lagi. Jangan pernah Tuhan undang hadir. Dia adalah Maha hadir, dan bahkan Dia tetap ada di dalam hati kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari tundukkan kepala. Kami bersyukur, kami terima kasih di malam hari yang berbahagia ini Tuhan. Kami